Shalom, Shalom, Soteria, Soteria. Selamat berjumpa kembali dengan saya Bencana ya, dalam acara pelayanan khusus. Ya, ini pelayanan spesial, Healing and Deliverance Ministry, saya singkat HDM. Pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Saya tidak mau keluar kemana-mana, saudara. Saya tetap dalam khusus mengenai pelayanan saya di HDM ini. Tetap dalam tema bingkai besar saya, firman, doa, dan pengurapan. Saudara-saudara, besok hari Kamis tanggal 9 Mei ini kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga. Ya, besok tanggal 9 ya, ini hari Rabu tanggal 8. Puji Tuhan saudara-saudara, saya akan menyampaikan pengalaman ya, kejadian. Karena terus terang saja di pelayanan saya ini banyak sekali pengalaman-pengalaman ya khususnya mengenai pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Saya mau menceritakan saudara-saudara peristiwa yang pernah terjadi ya, yaitu waktu saya belum melayani HDM, saya tidak tahu karena pelayanan HDM itu tahun 2003. Tapi sebelumnya memang banyak kejadian-kejadian yang luar biasa yang saya alami, saudara. Ya, juga pada tahun 2001 itu, tanggal 13 April subuh jam 3 pagi sampai jam 5 pagi, ketika Tuhan melawat saya, memperkenankan saya juga bersyukur, saudara. Saya bukan seorang ahli teolog, ya. Saya biasa-biasa saja. Ya memang senang melayani, tapi saya tidak punya jabatan atau titel apapun ya, saudara. Saya bukan seorang teolog, tapi saya cinta akan kebenaran firman Tuhan. Saya cinta Yesus Kristus, Tuhan saya, sejak masih sekolah minggu, saudara. Ya, dalam peristiwa tahun 2001 tanggal 13 April itu waktu saya dilawat Tuhan, saya ada cerita itu ya, banyak ya, dan dibukukan juga mengenai biografi itu. Ya, ketika Tuhan melawat saya akan sadar akan kehadirannya. Dan secara refleks, saudara ya, saya langsung turun dari tempat tidur saya. Ya, saya lalu sujud menyembah. Saya cium kakinya. Pada waktu saya cium kakinya, saya teringat, saudara, Yohanes Pembaptis mengatakan pada waktu Tuhan Yesus mau dibaptis, dia mengatakan, membuka tali kasurnya pun aku tidak layak. Ini juga saya terbesit menyembah sampai mencium kakinya pun aku tidak layak. Kalau aku layak itu karena dilayakkan oleh Tuhan. Itu kemurahan semata-mata, dan saya lakukan. Nah, ini yang mau saya sampaikan mengenai sujud menyembah. Ya, kalau saya tahu sujud menyembah ya. Nah, itu saudara-saudara. Lalu saudara, kalau saya juga teringat kepada waktu saya waktu itu gereja saya, sekarang Isal Masih namanya, dulu namanya kan Singling Kawi. Yaitu kalau ibadah, saudara, datang itu tidak seperti sekarang langsung duduk, enggak. Dulu itu langsung berlutut, ya, menghadap, aku pakai kursi ya, menghadap kursi, lalu berlutut berdoa menyembah, berlutut. Ya, ini berlutut, saudara. Itu kita lakukan bertahun-tahun, dan sampai akhirnya ya tidak tahu sampai kapan itu kok. Sekarang tidak pernah begitu ya. Tidak tahu sekarang kalau masih ada gereja yang itu ya. Tapi sebetulnya menurut saya ya bagus ya. Kita datang di rumah Tuhan,
kita tidak bercakap satu dengan lain sendiri. Wah, ada karuan sekarang malah main HP dan lain sebagainya. Tapi dulu dengan kusuk khidmat, berlutut diam, sujud, bertelut, ya kembali, itu ya langsung kita berdoa, ya di depan kursi itu sambil berlutut kita berdoa dan kita menyembah kepada Dia. Ya ini aja. Nah ini sudah tema saya ini, saya mau berikan judul sujud menyembah. Ini sikap ya, ini sikap, ya. Ini tidak mau mengubah apa-apa saudara ya, tapi saya mau menyampaikan pengalaman dan peristiwa-peristiwa kejadian yang saya alami, saya lihat, ya betul-betul saya dengar, ya. Lah, saudara-saudara, dan itu tidak saya pernah mengajarkan seperti itu, saudara adik-adik, ya. Tidak pernah sejarah, saya kan 2003 ya, tidak pernah. Tapi setelah di waktu itu pelayanan saya ngambil tempat di gereja saya masih Gading nomor 24, waktu itu masih dipakai untuk belum dibangun seperti ini, pakai untuk tempat parkir, tapi kan kita kalau sore, Rabu sore dipakai untuk hadir. Nah itu kita melayani Tuhan, yang datang kan banyak sekali dari mana-mana. Nah, satu peristiwa ketika ibadah itu, saya waktu itu tidak yang menyampaikan khotbah, tapi saya yang biasanya berdoa gitu ya. Yang khotbah pendeta lain, ya, bantuan rekan lain, saudara-saudara. Nah, waktu sedang memuji dan song leader singer itu mengajak menyembah, ya menyembah lah, biasa menyembah gitu ya, sekarang ini loh ya. Dan tiba-tiba Roh Kudus itu berbicara kepada saya di telinga saya, nanti menyembah kamu. Nah itu kan menyembah tuh. Nah, bukan. Lalu saya kan berbisik kepada sebelah saya, rekan bantuan, Pak, nanti menyembahnya. Ya, sorry, saya ngomong apa adanya saja ini ya. Saya menyebut nama bantuan ini nggak apa ini saja. Suruh saya saudara, ya udah. Saya itu saudara-saudara, setelah selesai kan untuk berdoa, setelah firman diserahkan ke saya, udah saya waktu itu juga mulai kita sama-sama berdoa. Saya tidak meminta mereka untuk sujud menyembah, datang ke depan apa lagi waktu itu, waktu itu masih pavingan saudara. Nah sekarang setelah peristiwa itu kan terus selalu ada beberapa jemaat yang membantu membelikan apa itu karpet merah itu, pavingnya ditutup ya, depan mimbar tutup cukup besar ya, saudara-saudara. Itu dengan karpet merah, dulu pavingan biasa. Nah waktu saya bilang begitu kok mereka itu datang ke depan, 1, 2, akhirnya banyak. Mereka langsung saudara berlutut. Tidak hanya berlutut, tapi sujud menyembah. Itu ya seperti ini. Dalam kamu lihat nanti selesai pada DMN di YouTube ini, barang lihat foto-fotonya itu ya, sujud menyembah. Seperti itu, sujud menyembah. Wah saya ya kaget juga saudara. Nah saudara, ya udah gimana? Wah suasananya luar biasa. Ya saya ngomong suasananya luar biasa. Saya tidak memerintah-merintah itu. Mereka langsung sujud menyembah. Layak enggak saudara? Layak kan saudara Tuhan itu digitukan saudara. Itu menandakan apa? Betapa besarnya Tuhan. Betapa besarnya Tuhan kita ini. Ya saya mau cerita macam-macam lah, tapi saya mau khusus seperti ini. Luar biasa, suasananya luar biasa. Ada apa ya? Emang HDM ini emang kadang-kadang ya seperti itu. Orang bilang ya kadang-kadang kontroversi, ada apanya. Layak kan Tuhan? Nah, saya lalu begini saudara. Saya akan cari ayat-ayatnya ini saudara. Nah mari saudara. Nah ini besok kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Saya mau baca di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal 24.
ayat 50 ya. Ya saudara mau baca mulai ayat 36 sampai selesai, tidak apa-apa. Ini saya mau baca ayat Injil Lukas pasal 24 ayat 50 dan 52. Itu kalau ini judulnya ya, di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 50 dan 52 itu kenaikan Yesus ya, kenaikan Yesus ke surga. Demikian saudara. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya. Ini ya, mengangkat tangannya dan memberkati mereka, memberkati saudara. Luar biasa, loh ya. Tuhan Yesus mengedangkan tangannya, mengangkat tangannya begini, lalu memberkati mereka apa? Memberkati murid-muridnya pada waktu itu. Dan ketika Yesus sedang memberkati mereka, ya, ia berpisah dari mereka. Dan apabila Yesus sambil mengadakan tangannya memberkati murid-muridnya itu, lalu Tuhan Yesus naik ke surga. Lalu apa yang dilakukan murid-muridnya? Di ayat 52, ketika mereka melihat itu, jelas saya tidak tahu suasana kebatinan mereka ya saudara. Di dalam ayat 52 dikatakan mereka, murid-murid Yesus itu, lalu apa? Sujud menyembah kepadanya, kepada Yesus. Sujud menyembah. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Akibatnya itu saudara, ketika mereka setelah selesai menyembah Tuhan, melihat Tuhan Yesus naik ke surga, mereka dikatakan sangat bersukacita. Saudara, kata-kata sangat bersukacita. Bagaimana ketika saudara seperti itu? Ada kesulitan-kesulitan, ada pergumulan-pergumulan, ada sesuatu yang menekan di dalam kehidupan saudara ketika menyembah kepada Tuhan dan lihat Yesus mengedangkan tangannya memberkati kita dan kita sujud menyembah. Ada terjadi sesuatu yang sangat menyukacitakan. Yang saya katakan, kalau orang itu dalam kondisi sakit, sakitnya disembuhkan. Ini bersukacita. Kalau dalam kehidupan rumah tangganya ada masalah, rumah tangganya dibuat kembali menjadi harmonis. Ini bersukacita. Ketika pekerjaan mereka dalam kondisi seperti ini yang berat, keuangan sangat berat, melanda siapa saja tanpa kecuali. Bisa melanda saya juga kan? Semua saudara, tanpa kecuali kan? Ketika kita sujud menyembah, Tuhan mengedangkan tangannya, Dia memberkati. Terjadilah sesuatu yang mendatangkan sukacita. Haleluya. Dan apa saja keberatan-keberatan apapun ketika engkau sujud menyembah, lalu saudara melihat tangan Tuhan dikedangkan dan Dia mengatakan, aku memberkatimu, terjadilah sesuatu yang ajaib, sukacita, penuh sukacita, penuh untuk kemuliaan nama Tuhan. Luar biasa saudara. Ini saudara-saudara, sujud menyembah, dan itu yang dilakukan orang-orang di Adia. Saya tidak berani menolak saudara-saudara. Lah, saudara-saudara, sujud menyembah. Mungkin saudara bagi yang kakinya tidak kuat, tidak bisa. Punggungnya sakit, tidak bisa. Apalagi ada vertigo segala macam. Ini benar-benar Tuhan berikan sesuatu yang fit di dalam tubuh jiwa roh kita ini, yang dimampukan untuk sujud menyembah kepada Dia. Bukan diperintah-perintah loh Tuhan. Loh, ini benar saudara-saudara. Banyak orang mendengar ya, kata sujud menyembah dan kata hanya menyembah saja berbeda ya saudara ya. Ini sujud menyembah. Loh, saudara, ini apa? Hanya mereka saja yang pernah melakukan seperti ini dengan sikap sujud menyembah. Kalau saudara menyelidiki dalam ini ya, peristiwa kelahiran Tuhan Yesus terus ya, di Injil Matius coba saudara ya, lihat ya, Injil Matius ya, Injil Matius
Injil Matius pasal 2 ya. Ayat 11. Ini peristiwa ketika orang Majus itu datang ke tempat di mana Tuhan Yesus lahir. Ya, 3 orang Majus ini, saudara. Di sana dikatakan begini, saudara. Matius pasal 2 ayat 11a. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Apa yang dilakukan pertama kali? Lalu sujud menyembah dia. Orang Majus, saudara. Sikapnya di hadapan Yesus hanya sebagai seorang bayi saja waktu itu. Sikapnya luar biasa. Betul-betul menghormati, menghargai Yesus, Tuhan pencipta langit dan bumi. Sujud menyembah. Lalu saudara-saudara, kita lihat lagi saudara-saudara. Selain orang Majus ini, selain murid-murid tadi ya, kita lihat di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 9 ya. Injil Yohanes pasal 9 ayat 38 saudara. Ya, Injil Yohanes pasal 8 ayat 38 ini mengenai, kalau saudara membaca perikopnya mengenai orang buta sejak lahirnya itu disembuhkan Tuhan Yesus, saudara ya. Dan ini saudara, saya tidak baca semua, saudara baca semua tidak apa-apa ya. Mulai pertama, mulai ayat 35 saja, coba saya baca mulai ayat 35 ya, terus sampai ke ayat 38. Demikian saudara. Injil Yohanes pasal 9 ayat 35 sampai 38. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia orang buta ini dan berkata, "Percayakah kepada anak manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya." Ini dia sudah sembuh dari butanya secara lahir, sudah disembuhkan Tuhan ya. Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Dialah itu. Yesus sendiri menunjuk. Lalu orang itu sadar, katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Oh, ada sukacita. Ada sukacita bertemu dengan Yesus. Tuhan mengangkat tangannya memberkati kita semua saudara saat ini. Ini dalam kondisi-kondisi yang tidak mudah. Hanya orang yang sulit dalam masalah ekonomi keuangan, saudara. Ketika Tuhan Yesus mengadakan tangannya, "Aku akan memberkatimu." Kita datang kepada Dia dengan hormat, dengan sungguh-sungguh. Ya, merendahkan seluruh jiwa roh tubuh kami ini dengan sujud menyembah. Dilakukan sama murid-muridnya, orang Majus, orang yang buta sejak lahir dan mendapatkan kesembuhan. Ada sukacita itu semua, saudara. Lalu saudara lihat di dalam Injil Matius, ya, Injil Matius pasal 28 ayat 9. Ini mengenai ketika Tuhan Yesus bangkit waktu Maria Magdalena dengan perempuan yang lain itu menjenguknya itu, saudara. Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, ini saya baca ayat yang ke-9 ini begini. Waktu mereka itu perempuan itu bertemu dengan Yesus. Injil Matius pasal 28 ayat 9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Oh, haleluya. Shalom, soteria. Haleluya. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka itu ya, Maria Magdalena dan orang-orang perempuan lainnya, mereka mendekati Yesus dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Tentu sujud di bawah, memeluk kaki. Bagaimana dengan berdiri? Gak bisa berdiri. Menyelukkan apa? Begitu sukacita mereka. Mereka menikmati ketika mereka menyembah kepada Yesus dengan bersujud, memeluk kakinya. Luar biasa.
dengan sujud menyembah. Luar biasa saudara, ada sukacita, ada kemenangan, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada berkat yang luar biasa. Bahkan saudara kalau membaca mengenai peristiwa ketika Yesus melepaskan orang yang dirasuk setan di Gerasa itu, ya, iblis itu pun menyembah. Ya, itu menyembah. Ini saudara di perjanjian baru banyak lagi, bahkan kalau saya baca perjanjian baru ini juga sampai tersungkur, sampai di dalam surga. Tersungkur lebih lagi daripada surga. Rotok. Bagaimana dengan perjanjian lama saudara mengenai sujud menyembah ini? Bagaimana? Kita lihat di dalam 2 Tawarik 7 ayat 1 sampai 3. Demikian saudara-saudara firman Tuhan. Setelah Salomo ini ya, mengakhiri doanya, api turun dari langit memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Kemuliaan Tuhan memenuhi rumah. Bagaimana memenuhi rumah kita, saudara? Luar biasa. Para imam tidak dapat memasuki rumah Tuhan itu karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Luar biasa, saudara. Wah, menggetarkan benar-benar ketika segenap orang Israel, seorang Israel melihat api turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu. Berlututlah mereka semua, Salomo, semua orang-orang Israel pada waktu itu berlututlah mereka di atas lantai dengan muka mereka sampai ke tanah, lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mereka sujud menyembah sampai mukanya ini sampai di lantai. Perjanjian lama. Luar biasa. Ada sukacita, ada ucapan syukur, terus menikmati kemuliaan Tuhan ketika kita menyembah kepada Bapa yang hidup di dalam Anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan. Luar biasa, sangat memberkati saudara-saudara. Ketika kita melakukan itu, sikap jiwa, roh dan tubuh kita. Lain lagi saudara-saudara, kita lihat di dalam 2 Tawarik juga, di dalam pasal 20 ayat 17 dan 18. Saudara kalau baca semua ini dari ayat pertama, ayat 41 ayat pertama, saudara-saudara ya. Tapi saudara kalau melihat ini, saya mau baca ini aja, saudara. Ayat 17 dan 18 begini, ya, itu luar biasa, ada sukacita besar. Ya, ada baca itu ceritanya luar biasa ini ya. Ayat 17 dan 18. Ada peperangan saudara, itu kalau secara realnya kalah itu sama dengan orang-orang tentara-tentaranya itu dalam menghadapi musuh-musuhnya ini, ya, melawan apa? Moab, Amon, ya, itu kalah besar kali, bersenjata dan sebagainya. Ini tetapi ketika Tuhan itu loh, ya, kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita hanya diam saja, Tuhan berperang, saudara ya. Ini dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur loh. Dari pertemuan kok kita suruh tidak bertempur. Surah apa yang sudah ya? Terus ya. Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri tempatmu, dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Sekhawatir saudara, Tuhan berperang untuk saya dan saudara. Ya, janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi Merah. Tuhan akan menyertaimu. Tuhan akan menyertaimu. Emmanuel, Tuhan akan berperang untuk kita, saudara. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Berarti sujud menyembah sampai mukanya ke tanah, saudara. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan
dan menyembah kepadanya. Kepada Yesus, kepada Tuhan Allah kita yang hidup. Sujud menyembah. Luar biasa. Ketika kita hanya sujud menyembah, Tuhan berperang. Seperti sekarang ini, saudara. Saudara mampu di rumah ya, sujud menyembah. Kondisi lagi berat, tidak bisa berdaya, tidak dapat berdaya, sujudnya yang tidak bisa kita berdoa menyembah. Kita duduk, ya, lutut kita sakit, kaki kita sakit, punggung kita sakit. Kita nggak bisa berlutut seperti ini, tapi kita bisa duduk. Kita datang kepada Dia menyembah. Gak minta apa-apa. Sebab Tuhan mengatakan kamu diam saja. Yang mereka lakukan hanya menyembah, dan menyembah. Terjadilah. Saudara membaca semuanya. Luar biasa. Kemenangan dialami. Kemenangan sukacita dialami. Puji Tuhan, saudara. Ini saudara, perjanjian lama ada ceritanya kan itu lah. Lalu saudara-saudara, kalau saudara membaca di kitab Esra juga ada, saya baca ya. 8 ayat 7. Sujud menyembah. Hanya kaki ini kalau sudah baca perjanjian lama. Dan kata-kata sampai tersungkur di hadapan. Loh, layak enggak Tuhan digituan? Kan sangat amat layak. Sikap kita menyembah kepada Tuhan kusuk. Itu bukan roh saja, saudara. Seluruhnya roh, jiwa, dan tubuh kita. Kita betul-betul rata. Sebagai tanah. Gak ada apa-apanya, hanya menyembah Dia. Mukjizat dinyatakan. Apa benar, saudara? Wajah itu loh ya, saudara. Mereka kalau datang di hadian ya di Gading Batu, otomatis tuh tidak ada nyuruh-nyuruh. Tanyalah mereka. Mereka lalu seperti itu dan apa yang terjadi? Wah, banyak sekali di rumah mereka. Wah, mengalami sesuatu. Saya mau cerita juga tentang kesaksian mengenai diri saya, saudara, pada waktu itu ya. Kita itu terus, bukan dulu sampai sekarang tidak mudah, semakin tidak mudah. Ya, ada masalah kehidupan dalam keluarga, rumah tangga, masalah di sana macam-macam. Nah, ya kehidupan kita berkeluarga, rumah tangga kan persoalannya macam-macam. Ya, ada masalah kesehatan, sakit, penyakit yang kuat. Ya, tahu sendiri lah. Belum masalah ekonomi keuangan. Tapi sekarang saudara, kita hanya mau tetap berusaha, tapi menyembah kepada Dia, menyembah dan menyembah kepada Dia. Ada sukacita yang kita alami, kita nikmati. Tidak mudah. Pernah satu kali peristiwa, agak lama ya. Salah satu anak saya itu loh, karena serangan jantung saya. Wah, saya tidak ceritakan semua lah, tapi tidak mudah waktu itu. Dan waktu itu waktu saya datang menyampaikan berita itu di tengah jalan ya, dengan istri saya, hanya mohon Tuhan berikan kesempatan. Tuhan ngomong loh. Tuhan ngomong, kita tidak bisa berbuat apa-apa kan? Ya kenapa bisa seperti itu ya, tentu ada sebabnya, saudara. Luar biasa sekali. Tapi tengah jalan Tuhan berbicara pada saya.
tenang. Anakmu tidak sampai mati. Saudara-saudara, saya berterima kasih, bersyukur. Ini Tuhan. Tapi ketika saya melihat kondisinya, saudara, wah, ada satu teman saya waktu itu ya, duduk Gedi, saudara. Melihat itu udah seperti orang takut atau bagaimana, tidak berani lihat keluar. Aduh saudara, saya katakan Tuhan mengatakan tidak mati. Tapi melihat seperti itu, apa yang kita lakukan? Saya dengan istri saya di UGD, beberapa dokter sudah mengatakan macam-macam. Ada suster begini. Ya kita hanya sujud. Saya tanpa malu-malu dan tanpa ragu-ragu dari sujud menyembah sampai kepala saya di lantai dengan istri saya. Tidak bisa berbuat apa-apa. Ya itu saja. Itu yang dilakukan, sujud menyembah. Dan firman Tuhan mengatakan maka bersukacita ya. Tuhan bekerja. Harus dikateterisasi. Harus ada yang bypass atau apa yang di ring ini itu. Saya melihat loh saudara. Saya melihat dengan mata kepala diri saya diizinkan masuk. Dokter mencari-cari mana yang tersumbat. Sudah tidak ada. Sujud menyembah. Engkau akan mendapatkan sukacita yang besar yang datang dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kerjakanlah. Baik, sembuh. Pulang. Siapa itu? Pekerjaan roh Tuhan. Sujud menyembah. Wah, saya banyak dapatkan cerita macam-macam kesaksian dari jemaat ya. Ketika mereka sujud menyembah di rumah. Ada yang di gereja, di ADM. Ya seperti itu lihat foto-fotonya. Ya seperti mereka menikmati bukan najam orang-orang. Anak-anak. Siapa yang nyuruh mereka? Tanya orang tua dia lah. Tidak ada yang menyuruh, Pak. Mereka sendiri sujud menyembah. Haleluya. Tuhan terima kasih. Layaklah Tuhan disujud menyembah seperti itu sampai tersungkur Tuhan. Karena Engkau sangat-sangat besar. Engkau Allah, pencipta segala-galanya. Apakah kita ini debu yang patut memang harus menyembah, tidak layak memandang wajah-Mu Tuhan, tidak berani memandang wajah-Mu Tuhan, karena Engkau begitu ilahi besar. Dia sangat besar. Mari saudara yang mau sujud menyembah di rumah saat ini silakan. Rabi, Roh Kudus mampukan. Apa yang sakit disembuhkan. Rumah tangganya berantakan dibuat bersatu kembali. Keuanganmu dijamin. Ada sukacita. Dibukakan jalan. Diberkati dengan cara Tuhan. Saya tidak tahu. Ajaib. Dan apa saja? Pergumulan hidupku. Hanya kan macam-macam. Engkau akan menikmati yang namanya sukacita. Ayo, yang ada minyak belum dikuduskan. Dari tempat ini saya kuduskan minyak. Tanpa gol ya. Apa yang di surga, hembuskan kuasa-Mu ini. Karena sujud menyembah. Kuduskan Tuhan. Minyak-minyak itu. Supaya menjadi kudus dan Roh Kudus yang bekerja. Ini minyak itu menjadi minyak yang kudus. Haleluya, urapkan. Saya sudah mengurapi dari rumah. Urapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapkan. Minyak Musa Kudus, pakai untuk kebaikan. Engkau sujud menyembah. Apa? Sudah engkau tidak punya cara. Apa masalahmu? Keluarga, rumah tangga, kesehatan, keuangan, masalah yang lain-lainnya, aku tidak tahu lah. Saudara sebut saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka sudah menyebut Tuhan. Mereka menyebut kondisi-kondisinya.
Saya sampaikan dalam kehidupan rumah tangga, keluarga mereka, dalam kesehatan, baik di dalam keuangan, ekonomi, baik dalam hal yang macam-macam Tuhan. Ada keberatan-keberatan, letih lesu beban berat itu Tuhan, macam-macam. Tetapi Tuhan, Engkau mengajar dengan firman Allah ini, sujud menyembah dan mengurapi diri kita, dan Roh Kudus bekerja. Mereka boleh mendapatkan sukacita Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang sakit disembuhkan, yang sakit disembuhkan, pulih. Warga rumah tangga dipersatukan kembali, harmonis, 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 menjadi rukun kembali. Mereka ada ekonominya, mereka ada yang hutang, masalah hutang piutang, Tuhan menyelesaikan dengan cara yang ajaib. Roh yang bekerja, diberkati keuangan mereka, diberkati pekerjaan mereka, apapun itu. Luar biasa, sujud menyembah, dan itu akan menikmati sukacita. Banyak orang yang berbeban berat Tuhan, Tuhan sudah berikan sukacita, kelegaan itu. Wah, terima kasih Tuhan, sukacita di dalam Yesus Kristus, sukacita dalam Roh Kudus, benar-benar ajaib, luar biasa terjadi sekarang ini. Hembuskan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau dihembusi Roh Kudus, terima itu. Haleluya, hormat kemuliaan bagi namamu, nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, puji Tuhan. Soteria, soteria. Sampai berjumpa kembali saudara-saudara yang akan datang. Ya, saudara mengalami sukacita lewat sujud menyembah. Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Dia sudah mengedangkan tangannya untuk saya dan saudara. Diberkati lagi. Haleluya, puji Tuhan. Amin.